bisa ikut. Oke. Udah. Ini maksudnya apa ini? Minta untuk muncul, kirim permintaan atau batal saja? Atau abaikan? Oke, bismillah. Halo kawan pajak, selamat pagi semuanya. Selamat datang di live Instagram KPP Pertama Parepare. Nah, kawan pajak yang sudah join mungkin bisa dibantu share ke grup keluarga atau ke grup teman-temannya. Nah, ke grup teman-temannya agar informasi yang akan disampaikan hari ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Nah, perkenalan saya Eni Nabila yang akan memandu acara hari ini sebagai host. Kemudian kita di sini sudah ditemani oleh penyuluh yang luar biasa, tim penyuluh pajak KPP Pertama Parepare. Selamat pagi Kak Ajim dan Kak Ardi. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar ini Kak? Alhamdulillah baik. Allah, puasa lancar Kak? Alhamdulillah lancar. Kadin? Lancar. Lancar. Oke. Nah, di pagi hari ini Kak sesuai temanya, Iya. kita bahas mudik nyaman dengan lapor SPT tahunan sekarang. Oke, mungkin langsung saja Kak Jum. Untuk kawan pajak yang masih belum tahu nih Kak, SPT apa sih itu SPT Kak Jum? Oke baik. Jadi kawan pajak semua, surat pemberitahuan atau yang biasa kita singkat dengan SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajaknya, objek pajak dan bukan objek pajak, kemudian melaporkan harta dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi SPT-nya ada dua Kak ini. Jadi ada SPT masa dan SPT tahunan. Oke, SPT ada dua, SPT masa dan SPT tahunan. Gitu. Untuk kali ini kita fokus ke SPT tahunan dulu Kak ya. Ya. Kak Ardin, apakah semua kawan pajak yang mempunyai NPWP itu wajib melaporkan SPT tahunan? Baik. Untuk yang wajib melaporkan SPT tahunan itu hanya untuk wajib pajak yang NPWP-nya berstatus aktif. Kalau yang statusnya non aktif atau kalau dulu istilahnya non efektif, itu tidak wajib melaporkan SPT. Jadi yang wajib cuman yang statusnya aktif saja, Kak. betul. Itu Kak, lihat status aktif atau non aktif itu bisa dicek di mana Kak? Kalau mengeceknya bisa melalui kantor pajak terdekat atau bisa melalui apa? Biasanya ada call center, WA center, ya bisa seperti itu. Oke, atau bisa lewat WhatsApp center WhatsApp, gitu betul, Kak ya. betul. Oke, terima kasih Kak Ardin. Nah, selanjutnya SPT tahunan ini kan Kak pastinya ada batas waktu Kak ya, Ya, dimana betul. di awal tahun. Ya. Mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak Kak, batas waktu penyampaian SPT tahunan itu kapan sih? Ya, baik. Jadi kawan pajak batas waktu atau jangka waktu untuk menyampaikan SPT tahunan ini ya. Yang pertama itu untuk SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kemudian yang kedua untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan itu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, kalau kita melihat sekarang kan tahun pajak 2024 ya. Jadi batas akhir pelaporannya itu untuk SPT tahunan PPh-OP tanggal 31 Maret 2025. Wah, udah hampir berarti Ya. Kak, 21 Maret Ya. sudah mau. Jangan lupa nih wajib pajak. Ya, betul. Jadi Oke. kalau untuk badan Badan, 30 April 2025. 30 April Iya, ya. Nah, itu untuk tahun pajak 2024 Ya, Kak. betul. Untuk Nah, tahun bisa, pajak bisa 2024. dicatat nih kawan pajak, jangan lupa lapor SPT tahunan karena sudah mau habis nih bulan Maret ya Kak untuk orang pribadi utamanya. Nah, kemudian mungkin kawan pajak yang lagi mau lapor SPT nih Kak, agak bingung Kak formulirnya. Pas pelaporan kan ada beberapa pilihan tuh Kak formulir. Mungkin bisa dibantu jelaskan Kak formulir SPT tahunan itu apa saja? Nah, khusus untuk SWP atau wajib pajak orang pribadi
SPT atau formulir SPT yang digunakan adalah 3 jenis. Pertama 1770 SS. Ini dikhususkan untuk wajib pajak yang berstatus karyawan. Jadi bukan wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas. Berstatus karyawan dengan penghasilan bruto di bawah 60 juta. Berarti kayak PNS atau pegawai swasta gitu Betul, Pak. betul, Kak, betul. berarti PNS atau pegawai swasta yang penghasilannya Di bawah di bawah 60 juta. Pakai 1770 SS. Nah, Oke, apa kemudian lagi, Pak? ada formulir 1770S. Nah, ini dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dan juga bisa untuk yang memiliki pekerjaan bebas dengan penghasilan lebih dari 60 juta. Seperti itu. Jadi untuk yang pekerjaan bebas atau karyawan Ya, yang di karyawan atas, dan dia juga memiliki karyawan kemungkinan dan memiliki penghasilan di luar pekerjaannya sebagai karyawan. oke Kak, oke. Jadi kayak dokter misalnya gitu Kak, Ya. yang kerja di akuntan, yang kerja di rumah sakit, terus ada buka klinik sendiri itu pakai Bisa pakai 1770S. bisa pakai 1770S. Oke, kalau penghasilan setahun brutonya di atas 60 60 juta. juta. Nah, itu ya kawan pajak. Terus selanjutnya Kak, Kemudian apa ada lagi? juga formulir yang 1770. Jadi dia tidak ada embel-embel S atau SS-nya. Nah, ini khusus saja. ya, ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas atau pengusaha lah seperti itu mungkin ya mudahnya. Jadi dia tidak ada batasan penghasilan, tapi khusus untuk yang wajib pajak orang pribadi pengusaha. Pengusaha. Itu dia harus pakai 1770. Oke, jadi wajib pajak yang bukan karyawan yang memiliki usaha sendiri itu memakai formulir 1770 kaya tanpa ada batasan penghasilan seperti yang ada embel-embel atau S atau SS-nya tadi. Pokoknya kalau wajib pajak orang pribadi memiliki usaha itu 1770. Oke. Termasuk yang ini Kak Alvin yang dia karyawan tapi punya usaha, berarti pakai 1770. Bisa juga menggunakan 1770. Sebenarnya kalau dari sisi bentuk formulir ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Kalau 1770 tentunya kan lebih kompleks ya pengisiannya. Detail, Iya, lebih pengisian, detail. Pak, ya. Kalau 1770S bisa juga dipakai sebenarnya yang memiliki usaha, tapi dia tidak sekompleks Detail. yang Ya, detail yang 1770. Oke, baik. Kalau yang 1770 itu kan formulirnya dia agak banyak Kak ya isiannya. Mungkin kalau Betul. pengusaha itu makanya wajib karena biar lebih detail dalam melaporkan penghasilannya gitu Kak ya. Iya, betul. Oke, terus kalau yang badan Kak misalnya? Kalau yang badan formulirnya cuma satu bentuk untuk yang menggunakan mata uang Republik Indonesia. Dan jadinya cuma bentuknya 1771 ya. Oke, Cuma satu bentuk aja. baik. Jadi ada 4 bentuk formulir SPT tahunan ya Kak. Ada yang 1771 untuk badan, untuk orang pribadi ada Ada 3 jenis tadi. 1770, 1770S dan Sama 1770SS. Oke. Nah, jadi kawan pajak sudah tahu nih Kak bentuk formulirnya apa saja. Nah, selain itu setelah tahu formulirnya Kak, apa sih yang harus disiapkan kawan pajak untuk melaporkan? Apakah harus ada lampiran-lampiran apa gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Iya, betul. Jadi formulirnya sudah siap ya. Jadi yang harus kita siapkan untuk mengisi formulir itu tentunya adalah dokumen-dokumen pendukungnya. Jadi yang perlu disiapkan oleh kawan pajak khusus untuk kawan pajak yang berprofesi sebagai karyawan, baik itu PNS maupun non PNS, itu cukup menyiapkan bukti potong 1721A1 untuk yang non PNS dan 1721A2 untuk yang PNS. Yaitu Potong Kak ya. ya, 1721 Ya. A1 atau A2? A2 itu untuk formulir 1770S dan 1770SS. SS. Ya. Kemudian kalau untuk 1770 WP usahawan atau memiliki pekerjaan bebas, maka yang perlu disiapkan adalah penghasilan lain di luar pekerjaannya, atau mungkin dia juga punya bukti potong A1 1721A1 atau 1721A2. Kemudian dia juga menyiapkan neraca dan laporan
kalau misalnya dia menggunakan membuat pembukuan. Tapi kalau misalnya dia menggunakan norma, maka yang disiapkan adalah rekapitulasi bulanan dari peredaran brutonya, kemudian biayanya. Pencatatan. Iya, Kak, pencatatan per bulan. penghasilannya per bulan. Dan yang paling penting lagi, tidak kalah penting maksudnya Kak Emi ya. Tidak Jadi kawan pajak itu harus mempunyai koneksi internet yang stabil. Nah, itu Kak. Itu yang paling penting. Iya, Nomor karena- satu. Iya, karena pelaporannya dilakukan secara Ya, online. Kak. Jadi walaupun sudah punya dokumen lengkap Iya, nih Kak, kalau sudah siap. jaringannya jelek Iya. tidak bisa melapor Ya, kalau pastikan nggak punya ada. koneksi internet yang stabil Betul. ya kawan pajak. Oke. Terus Kak, kalau sudah ada nih Kak koneksi internet stabil, terus sudah lengkap bukti potongnya kalau misalnya karyawan atau pencatatan kalau misalnya dia usahawan, harus kemana Kak Ardi melapornya? Nah, untuk pelaporannya, pertama kawan pajak harus mengakses kanal DJP online, mengetikkan djponline.pajak.go.id di browsernya masing-masing. Kemudian tapi pastikan dulu kawan pajak harus memiliki kode EVIN. Iya, harus memiliki kode EVIN. Ya. Jadi kalau belum memiliki kode EVIN, silakan bisa meminta ke kantor pajak terdekat. Oke, mungkin yang sudah pernah lapor sebelumnya sudah lebih familiar kode EVIN itu apa, tapi untuk wajib pajak yang baru terdaftar 2024 nih Kak, mungkin masih bingung EVIN itu apa Kak? Oh ya baik. Jadi Electronic Filing Identification Number atau EVIN itu adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Ya, jadi dalam hal ini kawan pajak memerlukan EVIN ini untuk melakukan registrasi ya pada DJP online. Ya, caranya untuk aktivasi kawan pajak silakan datang ke KPP terdekat ya. Ini harus sendiri ya, tidak boleh diwakilkan. Wajib pajak Diwakili, Kak, ya. jadi kawan pajak Ya, datang ya. sendiri, kemudian mengisi formulirnya, menandatangani formulirnya, dan menyiapkan dokumennya berupa KTP dan NPWP ya kalau KTP, ya. KTP dan Kalau NPWP. itu untuk WNI, kalau misalnya ada WNA, Oh, iya, WNA itu WNA. cukup melampirkan paspornya, paspor atau kartu izin tinggal terbatas atau kartu izin tinggal tetap gitu. Oh, oke. Dan yang selanjutnya harus disiapkan juga emailnya Kak Eni. Jadi kawan pajak harus punya email yang aktif yang bisa diakses. Betul, Yang harus bisa ada diakses. email. Ya, karena emailnya ini nanti untuk sarana komunikasi ya dalam melakukan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan dari Oh. kawan pajak semua. Jadi Ya. pastikan ada email aktifnya. Email yang aktif itu ya kawan pajak. Jadi untuk kawan pajak yang belum memiliki EVIN bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat di mana saja ya Ya. Kak, bisa. Ya. Kalau orang pribadi untuk aktivasi EVIN-nya dengan membawa KTP tadi Kak. Ya. KTP, NPWP, kalau WNI dan email yang aktif. Ya. Oke, itu yang penting tuh email yang aktif karena kita pelaporannya online Kak ya. Betul. Jadi semuanya harus berhubungan dengan email. Oke. Nah, Kak Adin, kalau sudah punya EVIN Kak, apa yang harus dilakukan wajib pajak untuk e-filing melaporkannya? Nah, tentunya setelah memiliki EVIN, kawan pajak bisa langsung melakukan registrasi di DJP online tadi itu. Registrasi. Jadi laman djponline.pajak.go.id Kak. Betul sekali. Ya. Nah, kalau sudah registrasi, jadi kawan pajak tinggal nanti memasukkan NIK atau NPWP-nya, kemudian memasukkan password yang telah dibuat saat registrasi sebelumnya. Nah, setelah itu login dan bisa mengisi SPT-nya. Oke. Jadi harus daftar dulu buat akun Kak ya. Ya, Iya. Buat akun, jadi kayak teman-teman yang mau bikin Facebook harus daftar dulu, bikin akun dulu. Tapi dengan EVIN itu tadi ya Kak. Mudah Oke. sih caranya karena aplikasinya juga kan simple sebenarnya kalau di awal itu cara mendaftarkannya, cara registrasinya. Ya, jadi harusnya kalau sendiri pun bisa Kak ya. Harusnya sih bisa. Ya. Iya. Kalau anda bisa baca mungkin tidak bisa. Kalau bisa baca saya bisa. Oke. Nah, yang tadi itu kan untuk wajib pajak yang baru aktivasi EVIN dan baru mau registrasi Kak. Kalau misalnya wajib pajak nih sudah melaporkan tahun sebelumnya atau mungkin sudah punya akun, terus ternyata lupa password Kak. Apakah ada solusinya Kak kalau lupa password akun DJP online? Ya baik.
Jadi kawan pajak kalau misalnya lupa password DJP online ini tidak perlu khawatir ya. Jadi nanti kawan pajak silakan masuk ke laman DJP online, itu nanti di sana bisa klik lupa password. Nanti kawan pajak silakan isikan datanya, NPWP, EVIN, kemudian masukkan kode keamanan, lalu kirim. Nanti ada message pop-up bahwa linknya sudah terkirim ke email. Jadi kawan pajak nanti tinggal mengecek emailnya, kotak masuknya ya. Nanti kotak masuk di email itu diklik setelah kan ada dikirimkan linknya. Jadi linknya itu diklik. Jadi kawan pajak tinggal masukkan password yang baru, yang aman dan mudah diingat. Oke, Kak. Ya, Jadi kembali lagi harus emailnya itu aktif Kak ya. Ya, dan bisa dibuka. Dan bisa dibuka karena link ubah passwordnya dikirimkan melalui email wajib pajak. Iya, Oke. Ya kadang ada yang aktif emailnya tapi tidak bisa dibuka kayak ini. Oh, kenapa itu Kak? Ya, iya itu. Ternyata aktifnya di komputer lain gitu. Jadi pastikan kawan pajak emailnya aktif dan bisa diakses. Bisa diakses ya, betul. Betul Kak. Terus kalau misalnya Kak worst case nih, wajib pajaknya juga lupa emailnya Kak, atau email yang aktif tuh di HP yang lain, HP-nya hilang misalnya. Bagaimana solusinya Kak? Nah, kalau situasi sekarang atau kondisi sekarang itu hanya bisa melakukan perubahan data ke kantor pajak terdekat. Iya, karena kalau tahun sebelumnya kan ada sarana memasukkan email yang baru yang bisa diakses. Nah itu setelah tahun 2025 proses itu ditiadakan. Kemungkinannya mungkin untuk menjaga keamanan, betul. Akhirnya untuk merubah email itu harus ke kantor pajak terdekat, melakukan perubahan data. Nah, betul. Jadi kawan pajak yang terkendala login atau lupa password itu bisa melakukan perubahan data perubahan data email dan nomor HP ke KPP terdaftar terdekat. KPP terdekat bisa di mana saja. Bisa di mana saja, bisa. Oke. Terus kan itu Kak sekarang ada multi factor autentikator Kak ya kalau baru login. Ya. Nah itu jadi wajib pajak harus mendapatkan OTP. Mungkin bisa dijelaskan dulu Kak multi factor autentikatornya apa? Nah, jadi fitur ini memang sengaja ditambahkan itu tadi untuk lebih menjaga keamanan data dari wajib pajak. Karena kecenderungan sebelum ada fitur tersebut login atau akun DJP online ini bisa dipindahkan atau bisa dimudah diakses oleh orang-orang. Yang penting EVIN-nya ditahu, bisa dilakukan oleh oleh siapapun seperti itu. Nah, itu juga tadi hubungannya dengan email yang proses atau fitur penambahan email baru. Kalau kita lupa email itu tadi, itu mungkin kenapa dihilangkan juga demi keamanan dari data wajib pajak. Oke, jadi peningkatan keamanannya dilakukan juga untuk wajib pajak sendiri biar datanya lebih aman dan tidak bocor dan tidak diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Betul, Kak ya. tidak bertanggung jawab. Oke. Misalnya Kak sudah berhasil login nih, pakai OTP dan segala macam, login. Bagaimana sih Kak pelaporan SPT itu kalau sudah masuk ke akun DJP online? Baik, kawan pajak contoh case-nya misalnya kawan pajak yang berprofesi sebagai karyawan ya. Jadi kawan pajak setelah berhasil masuk ke DJP online ya, nanti kawan pajak silakan klik menu lapor ya, kemudian pilih e-filing, kemudian pilih buat SPT ya. Jawab pertanyaan sesuai dengan apa yang muncul di layar ya. Itu dijawab sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya. Nanti akan muncul pilihan formulirnya yang akan digunakan. Jadi formulirnya tinggal diklik ya formulirnya. Kemudian nanti formulir jenisnya ini sesuai dengan besaran penghasilannya, besaran penghasilan bruto dari kawan pajak gitu. Jadi formulirnya tinggal diklik, kemudian nanti silahkan isi tahun pajaknya 2024, kemudian status SPT-nya normal dan klik langkah selanjutnya.
Nanti kawan pajak akan diarahkan untuk mengisi lampiran 2, itu diisi dengan lengkap sampai dengan selesai. Kemudian langkah selanjutnya klik lampiran 1, diisi juga sampai selesai, dan kemudian ke induk SPT-nya nanti diisi sampai dengan pernyataan bahwa data yang diisikan itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan terakhir itu kawan pajak akan meminta kode verifikasi. Jadi itu tadi kode verifikasinya akan dikirim ke email, makanya penting email ini Kak. Jadi betul, kode verifikasi dikirim melalui email. Nanti kawan pajak silakan buka emailnya, masukkan kode verifikasi, kemudian nanti kirim SPT. Ya, pada saat dikirim itu sudah terekam dalam sistem DJP bahwa kawan pajak sudah melaporkan SPT-nya. Wah, nanti bukti lapornya juga masuk ke Email lagi. Jadi penting sekali untuk namanya aktif dan dapat diakses Kak ya. Iya, betul. Sedikit tambahan mungkin Kak Emi, Ya. dengan kondisi khusus untuk yang karyawan atau pegawai yang cuma penghasil dari satu pemberi kerja. Nah, kalau kondisi yang sekarang kan kemungkinan SPT-nya atau pajak yang dipotong itu lebih bayar ada. Olehnya itu kawan pajak harus memahami kalau sayang kita tidak bisa menunjukkan formulir A1 atau A2 di sini ya. Tapi kalau sekarang cara pengisian itu kawan pajak untuk mengisi bukti potong itu, kalau karyawan swasta itu di A1-nya dilihat di poin 21 kalau saya tidak salah. Ya, Iya, poin 21. 21 ya. Nah, kalau jadi itu yang diisikan Isi di PPh terutangnya, nilai PPh ya terutang. itu nilai PPh yang diisikan pada penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja di lampiran 1 bagian C. Ya. Nah, untuk yang statusnya PNS TNI Polri itu di poin 22 kalau saya tidak salah. Nah, jadi kalau secara pengisiannya sudah benar, insya Allah itu SPT-nya statusnya harusnya nihil. Iya, Kak, ya. Ya, kalau memang dia hanya dari satu pemberi kerja saja. Itu ya, syaratnya satu pemberi kerja. Jadi diperhatikan mungkin teman-teman karyawan yang ASN atau yang karyawan swasta. Jadi di bukti potong itu diperhatikan yang diinput itu nilai PPh terutang. Ya, kalau nggak salah bahasanya PPh yang terutang ya. Jadi di poin 21 atau 22 kalau di Iya, di A2. Iya. Nah, jadi tadi juga sudah dijelaskan sama Kak Jun, pada saat tahapan pelaporan SPT itu kita sebagai wajib pajak sebenarnya sudah tidak perlu bingung lagi soal formulir Kak ya, karena dengan menjawab pertanyaan sudah langsung diarahkan ke formulir yang mana. Nah, jadi mudah sekali sebenarnya wajib pajak, cuma butuh koneksi internet yang bagus, yang stabil. Oke. Terus Kak Argin, kalau misalnya wajib pajaknya lupa atau tidak sempat lapor SPT tahunan, itu apakah ada sanksinya Kak? Nah, untuk sanksi keterlambatan lapor SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu sanksinya 100.000 rupiah. Wajib pajak orang pribadi 100 rupiah. Ya, 100.000 ya. Untuk wajib pajak badan sanksi keterlambatan lapornya itu 1 juta rupiah. 1 juta. 1 juta rupiah, lumayan. Lumayan ya Kak, 2 tahun 2 juta itu Kak. Oke. Terus Kak, Seperti itu. oh jadi Iya. SPT tahunan kalau tidak atau terlambat lapor itu ada dendanya kayak Iya. Jadi semoga wajib pajak di sini melapornya tepat waktu biar terhindar dari sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak perlu kalau tepat waktu. Iya. Apalagi kayak ini kalau tadi sudah fokus mau mudik ini Kak. Iya Kak. Khusus tambahan juga khusus wajib pajak badan, walaupun ini kan space waktu masih ada 1 bulan lebih. April ya Kak. Iya, April. dan dia kan memang harus menyiapkan dulu laporan keuangan. Nah, ada mekanisme atau sarana kalau memang laporan keuangannya belum siap, dia bisa melakukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Itu kan tidak salah waktunya sampai dengan bulan Juni ya kalau tidak salah. Jadi ada fasilitas untuk penundaan laporan dengan melaporkan sebelumnya itu betul, Kak. betul, ya. Oh, Nanti iya, ada Pak. membayar dulu kurang bayar PPh sesuai dengan hitungan yang sudah didapatkan. Oh, oke. Jadi itu ada fasilitas tambahan untuk mempermudah wajib pajak Kak ya. Nah, kembali lagi kami ingat
pajak orang pribadi. Apalagi kan 31 Maret kayaknya bertepatan sama Idul Fitri Kak ya. Kantor pajak libur, jadi mending dilaporkan sekarang. Lebih cepat lebih baik biar mudiknya lebih nyaman Kak ya, sesuai tema kita. Nah itu tadi kawan pajak, mungkin biar lebih jelasnya kita nonton video dulu Kak. Kita simak video tentang pengisian formulir SPT tahunan. Tolong diputarkan videonya, Kak operator. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770SS melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan pada satu perusahaan dan berpenghasilan di bawah 60 juta per tahun. Tidak mempunyai penghasilan lain kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik ikon e-filing. Kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Bila data yang Anda isikan benar, maka akan muncul tombol SPT 1770SS. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada bagian A, isikan data penghasilan bruto. Kemudian, isikan jumlah pengurang pada poin 2. Pada poin 3, pilih status penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sistem secara otomatis akan menghitung pajak Anda. Pada poin 6, isikan jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan Anda. Maka, Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin B. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan data NTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada bagian B, isikan data penghasilan final maupun penghasilan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan perpajakan. Contohnya, jika pemberi kerja Anda memberikan bukti potong final, maka isikan nominal penghasilan pada poin B8 dan isikan pajak penghasilan final yang telah dipotong pada poin B9. Atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak, isikan pada poin B10. Selanjutnya, pada bagian C, isikan nominal harta dan utang. Pada bagian D, centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis, kode verifikasi akan dikirimkan melalui email Anda. Salin kode tersebut pada kolom yang disediakan, klik kirim SPT, maka SPT Anda akan terekam pada sistem DJP.
Anda akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa Anda telah melaporkan SPT. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak di 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial pelaporan pajak dengan formulir 1770S melalui e-filing. Tutorial ini berlaku untuk Anda yang merupakan karyawan berpenghasilan di atas 60 juta per tahun. Hal yang pertama kali Anda harus siapkan adalah bukti potong yang Anda peroleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Anda dapat menggunakan perangkat baik laptop, tab, atau smartphone yang terkoneksi dengan internet. Pertama, buka situs www.pajak.go.id lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik pada tab lapor, klik pada ikon e-filing, kemudian klik buat SPT. Anda akan diberikan beberapa pertanyaan terkait dengan status Anda. Anda dapat mengisi melalui formulir, panduan, atau upload SPT. Pada tutorial ini, kita akan menjelaskan pengisian SPT 1770S menggunakan formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Tekan tombol SPT 1770S dengan formulir. Tahapan pertama dalam pengisian SPT adalah isi data formulir. Isi tahun pajak, isi status SPT normal. Pembetulan hanya dipilih jika Anda menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah Anda laporkan sebelumnya. Lalu klik langkah selanjutnya. Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Gunakan data pembayaran tersebut untuk pengisian SPT dengan tekan iya. Bila tidak, Anda dapat menggunakan formulir bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2, pada bagian A, isikan data penghasilan final. Pastikan data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Jika ada bukti potong yang belum terinput, klik tambah. Pilih sumber penghasilan, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Anda juga dapat mengubah atau menghapus data yang Anda rekam bila terjadi kesalahan. Pada bagian B, isikan daftar harta yang Anda miliki pada akhir tahun. Data harta yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data harta lainnya, klik tambah. Pilih kode harta sesuai dengan jenis harta, isikan keterangan nama harta dan tahun perolehan. Pada kolom harga perolehan, cantumkan nilai pada saat Anda memperoleh harta. Ingat, saat memperoleh harta. Isikan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang yang telah Anda input pada tahun sebelumnya dapat Anda tampilkan kembali melalui menu utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika Anda ingin menambahkan data utang lainnya, klik tambah. Pilih kode utang sesuai dengan jenis utang, nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah utang yang tersisa pada akhir tahun. Klik lanjut. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak SPT yang Anda laporkan. Klik langkah berikutnya. Pada lampiran 1, bagian A, isikan penghasilan bersih yang diperoleh dari dalam negeri yang bukan final antara lain bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, penghasilan lainnya. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan pajak dari bukti potong yang telah Anda terima. Isikan jenis pajak, NPWP pemotong pajak yang valid, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Klik langkah berikutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas berupa status perkawinan,
status kewajiban pajak suami atau istri, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Pada bagian A, poin 1, isikan penghasilan neto dalam negeri sesuai dengan bukti potong yang Anda terima. Poin 2 akan otomatis terisi dari data yang telah Anda isikan pada lampiran sebelumnya. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri. Pada poin 4, penghasilan neto akan dijumlahkan secara otomatis. Pada poin 5, isikan jumlah zakat yang Anda bayarkan kepada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Poin 6 akan terisi otomatis. Pada bagian B, pilih status perkawinan dan isikan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong. Maka, nilai penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis. Bagian C hanya perlu diperhatikan bagi Anda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara membaca ketentuan yang tertera pada petunjuk bagian C10. Bagian D poin 14 hanya perlu diisi apabila Anda pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Lanjut ke bagian E. Anda akan mengetahui status SPT Anda apakah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Jika SPT Anda nihil, Anda dapat melanjutkan pengisian pada poin F. Jika SPT Anda kurang bayar, Anda akan diberikan pertanyaan lanjutan. Jika Anda belum membayar, pilih belum dan Anda akan diarahkan untuk membuat e-billing terlebih dahulu. Bila Anda telah membayar, isikan data bukti pembayaran berupa jenis pembayaran, yaitu nomor transaksi penerima negara atau pemindah bukuan. Isikan kode RTPN atau pemindah bukuan Anda, lalu isi tanggal dan jumlah pembayaran. Jika SPT Anda lebih bayar, silakan unggah dokumen pendukung berupa bukti pemotongan pajak dari perusahaan atau bukti pembayaran lainnya. Pada poin F, hanya dikhususkan bagi Anda yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila Anda yakin bahwa data yang Anda isikan sudah benar. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email. Oke, baik. Kawan pajak itu tadi tutorialnya yang sudah kami putarkan, bisa juga dilihat di YouTube Dirjen Pajak, YouTube officialnya Direktur Jenderal Pajak. Kemudian Kakak Ardin dan Kak Jum, ini ada pertanyaan nih Kak dari Sugandi P422. Aku punya 2 SPT, apakah harus 2 kali lapor? Yang jawab? Oke, saya. Oke, Kak. Mungkin yang dimaksud 2 bukti potong ya, dari 2 iya. pemberi kerja tentunya. Nah, kalau kondisi seperti itu berarti menggunakan formulir 1770S. Ya. Nah, ini sekaligus juga mengoreksi apa yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi 1770S itu untuk karyawan atau pegawai yang memiliki atau memperoleh 2 bukti potong dari lebih dari 1 pemberi kerja. Iya, seperti itu. Jadi kepada Kak Sugandi P ini kalau 1 kali misalnya lapor aja berarti. 1 kali lapor, bukan 2 kali lapor, meskipun ada 2 bukti potong, pelaporannya tetap 1 kali dengan menggunakan formulir 1770S. Iya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Ratna 3003. Admin, bagaimana kalau mau lapor SPT madrasah? Nah, Bagaimana Kak? SPT madrasah ini apa madrasah swasta atau gimana? Jadi bisa jadi ikut ke yayasan ya. Kalau memang ini madrasahnya ikut ke yayasan, berarti dia akan nanti SPT badan ya, SPT dalam PPh badan. Jadi kelengkapannya itu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan. Iya. Laba rugi. Neraca, laporan laba rugi dan daftar penyusutan aset. Iya, seperti itu. Jangan lupa stempelnya mungkin Kak. Ya, di laporan keuangan itu di Laporan stempel dan ditandatangani tentunya. Oke Kak. Jadi untuk laporan SPT madrasah tadi dia masuk ke badan Kak. Ya, Kalau misalnya ikut swasta. yayasan ya. Iya. Kalau madrasah swasta. Kalau negeri tidak ada. Tidak Kalau ada. negeri tidak ada pelaporan Iya. Kak ya. Kalau Kalau madrasah swasta masuk ke badan artinya Atas batas- yayasannya ini yang Biasanya melaporkan. dia yayasan Oh, dalam bentuk yayasan yang yayasan. melaporkan Ya. Kak. Tapi kalau madrasahnya punya NPWP sendiri Kak. Bisa juga. Bisa juga terjadi, berarti posisinya seperti badan juga. Sama, ya, karena dia swasta tapi ya. Jadi ada laporan keuangan juga intinya disiapkan. Sama kayaknya. Ya. Untuk badan itu batasnya akhir April Kak Masih, ya. ya, Masih ada 30 1 April bulan 2025. waktunya. Betul. Cuman dilaporkan lebih cepat lebih baik Kak Iya. ya, dengan menyiapkan laporan keuangan yang tadi. Nah, kawan pajak itu tadi materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Kak Jum dan Kak Ardin. Terima kasih. Nah,
Nah, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kawan pajak. Kemudian sebelum saya tutup, kami ingatkan, jadi di Instagram KPP Pratama Parepare itu kami selalu menyampaikan informasi mengenai kegiatan edukasi atau kelas pajak, Instagram live ataupun podcast Kak ya. Jadi kawan pajak bisa follow Instagram kami di @pajakparepare, atau kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut entah mengenai diskusi hari ini atau hal yang lain bisa di DM Instagram atau melalui WhatsApp center kami ada di bio. Mungkin itu saja, kami mohon maaf lahir batin juga karena sudah mau Idul Fitri ya, sudah mau Lebaran. Nah, menutup ini izinkan saya memberikan pantun. Angin berembus di ladang Pak Tani, terikut hujan beserta petirnya. Artinya Sekian bincang-bincang hari ini, sampai jumpa di live ID selanjutnya.